Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Survive tahun 2024, di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi liburan di tengah laut. Namun seperti biasa, liburannya itu tidak akan baik-baik saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke lah, daripada kalian kesel-kesel karena suka si dia tapi si dianya suka sama orang lain, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga berencana yang sedang pergi liburan di tengah laut. Kemudian si ibu bernama Julia pun merasa gerah dan berniat untuk berenang di lautan itu. Sementara itu, suaminya yang bernama Tom sedang memberikan tutor memancing ke putra bungsu mereka bernama Ben. Kembali ke si Julia yang sedang asik berenang, namun tidak lama kemudian dia pun merasa panik setelah diseret oleh arus aneh. Mendengar teriakan si Julia, si Tom pun bergegas untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan si Julia, si Tom pun meminta ke semuanya untuk tidak berenang di lautan ini agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Di malam harinya, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari brojolnya si Ben. T'as fait un vœu? Oui, j'ai fait un peu. Papa. C'est exactly. Di tengah asiknya suasana pesta, si kakak bernama Casey pun mendapatkan video call dari ayangnya yang bernama Adam. Namun di tengah obrolan, si Casey pun merasa heran setelah melihat badai petir yang ada di tempat si Adam, karena selama ini dia belum pernah melihat badai petir yang seperti itu. I've never seen clouds like Di tengah kehermanan, si Casey pun sangat kesal setelah video call bersama ayangnya tiba-tiba terputus. Kemudian dia pun berniat untuk menanyakan ke ayahnya. Namun belum juga berbicara, mereka mendengar sesuatu di tengah laut. Karena penasaran, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Well, sometimes storms can cause abnormalities. Dan ternyata itu sekelompok paus yang sedang berimigrasi, seolah-olah mereka mengetahui hal buruk yang akan terjadi. Namun si Tom merasa itu hanya imigrasi biasa, hingga di tengah rasa takjub tiba-tiba melihat kapalnya ditubruk seekor paus. Si Tom pun berniat untuk menyelam untuk mengecek keadaan mesin kapal. Setelah kembali ke permukaan, suenya si Tom harus terluka akibat terkena baling-baling kapal. Kemudian si Tom pun memberitahukan jika sebagian mesin kapal sudah rusak. Setelah itu mereka pun berniat untuk meminta bantuan, namun suenya radio yang mereka gunakan seperti sedang mengalami gangguan. Di tengah kekesalan, tiba-tiba mereka pun mendengar sesuatu. Karena penasaran, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. What the fuck? Dad, watch out. Dan ternyata itu seperti komet yang terjatuh. Di tengah kepanikan, si Tom pun berniat pergi dari lautan ini. Namun suenya akibat mesin kapalnya rusak, mereka pun tidak bisa pergi kemana-mana. Dirasa di luar sangatlah berbahaya, si Tom pun mengajak yang lainnya untuk bersembunyi di dalam kapal.
Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan apakah si Tom dan keluarganya akan selamat? Di keesokan harinya, si Tom dan keluarganya pun sadar dari pingsannya. Melihat keluarganya baik-baik saja, si Tom pun bergegas mengecek keadaan di luar. Dan betapa syoknya mereka setelah melihat lautan kini sudah menjadi daratan luas. Melihat hal itu, si Tom pun menduga jika lautan kini sudah berpindah ke daratan, di mana kejadian ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, jelas saja si Casey pun sangat shock karena jika benar itu terjadi, maka orang-orang di darat dipastikan modar di sapu lautan termasuk ayangnya. Cassie, please! Sesaat kemudian, si Ben pun berniat menerbangkan balon-balonnya agar tim penyelamat bisa menyadari keberadaan mereka. Di sisi lain, si Tom pun berniat untuk meminta bantuan lagi hingga setelah beberapa kali mencoba, radionya terhubung ke seorang kapten kapal penyelam bernama Nao. Kemudian si Nao pun memberitahukan jika kejadian ini diakibatkan oleh kutub magnet yang terbalik hingga mengakibatkan lautan berpindah ke daratan. Si Nao pun memperkirakan jika lautan itu akan kembali dalam waktu seminggu. Mendengar hal itu, si Tom pun meminta tolong ke si Nao untuk mengizinkan dia dan keluarganya berlindung di kapal selamnya. Karena merasa kasihan, si Nao pun mengizinkan mereka. Namun karena membutuhkan waktu selama 3 hari, si Tom pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu dan melakukan perjalanan di keesokan harinya. We have a good chance of making. Di keesokan harinya, mereka pun mengumpulkan makanan yang tersisa sebelum melakukan perjalanan. Sesaat kemudian, si Tom pun melihat seorang pria gondrong bernama Bang Bang yang sedang menuju ke kapalnya. Dirasa dia juga sama seperti mereka, si Tom pun berniat untuk menemuinya. Melihat si Bang Bang yang seperti sedang kehausan dan kelaparan, si Tom yang merasa kasihan pun langsung memberikan air minumnya. Melihat suaminya bersama orang asing, si Julia pun berniat untuk ke sana. Namun tiba-tiba sungguh gelo, bagaikan air susu dibalas air combelan. Bukannya berterima kasih, si Bang Bang malah menghabisi si Tom. Melihat hal itu, si Julia yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Melihat ibunya yang terluka, si Casey yang panik pun langsung membawanya masuk ke dalam kapal. Setelah itu, si Julia pun menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi, sementara dia berniat untuk melawan si Bang Bang. Sesaat kemudian, si Bang Bang pun berhasil masuk ke dalam kapal. Setelah itu, dia pun bergegas mencari keberadaan si Julia. Mendengar acu peliharaannya menggonggong, si Bang Bang pun bergegas mengeceknya keluar. Dan betapa syoknya si Bang Bang setelah melihat acu kesayangannya sudah modar mengenaskan. Melihat hal itu, jelas saja si Bang Bang pun semakin marah ke si Julia. Di sisi lain, si Julia pun berniat masuk lagi ke dalam kapal untuk menyelamatkan anak-anaknya.
Melihat ibunya disiksa, si Bang Bang hampir modar. Si Casey pun berniat untuk melakukan sesuatu. Setelah berhasil menembak si Bang Bang dengan pistol suar, si Julia pun meminta ke anak-anaknya untuk segera keluar karena sebentar lagi kapal ini akan segera meledak. Sesampainya di luar, si Ben pun sok parah setelah melihat ayahnya sudah modar mengenaskan. Di tengah kesedihan, si Julia yang melihat si Bang Bang masih hidup pun mengajak anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Singkat waktu, setelah jauh berlari, mereka yang kelelahan pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, si Beben pun masih merasa bersalah atas kematian ayahnya karena dia merasa gara-gara balon yang dia terbangkanlah si Bang Bang mengetahui keberadaan mereka. Mendengar hal itu, si Julia pun mengatakan jika si Beben tak usah menyalahkan diri karena mungkin saja ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu, dia pun mengajak anak-anaknya untuk segera melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah jauh berjalan cokor, mereka pun menemukan sebuah pesawat terbengkalai. Dirasa waktu sudah mulai poek, si Julia pun mengajak anak-anaknya untuk bermalam di dalam pesawat itu. Di malam harinya, si Casey yang kebelet pun memutuskan keluar untuk ngompol. Namun di saat sedang enak-enak mengecewer, tiba-tiba si Bang Bang datang dan berniat untuk menghabisi si Casey. Namun untungnya si Julia keburu datang dan berhasil mencucuk si Bang Bang. Hingga akhirnya si Julia pun berhasil menghabisi si Bang Bang. Melihat ibunya bak kesurupan siluman Bang Emok, si Casey pun mengajak ibunya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Singkat waktu, di keesokan harinya saat mereka akan melanjutkan perjalanan, mereka pun sok parah setelah melihat jasad si Bang Bang sudah acak-acakan bak dihakan tikus rakyat. Dirasa tempat ini sangatlah berbahaya, si Julia pun mengajak anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata jasadnya si Bang Bang itu dihakan oleh sekumpulan Tuan Crab. Singkat waktu lagi, setelah jauh berjalan, mereka yang kelelahan pun memutuskan untuk beristirahat. Dan dikarenakan tidak ada tempat untuk berlindung, mereka pun memutuskan untuk membuat saung-saungan dari kursi bekas. Singkat waktu, malam pun poek. Di saat mereka sedang tertidur, si Julia yang mendengar sesuatu pun bergegas untuk mengeceknya keluar. Dan betapa syoknya si Julia setelah melihat ribuan Tuan Crab datang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, dia pun mengajak anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah kapal besar pengangkut kargo. Melihat ada orang-orang di sana, si Julia pun berniat untuk meminta bantuan. Namun bukannya menolong, orang-orang itu malah pergi bersembunyi. Di tengah kepanikan, si Julia pun mengajak anak-anaknya untuk naik ke atas kontainer.
Mamam Tasyah, akibat kedolimannya orang-orang itu pun harus modal mengenaskan menjadi santapan ribuan tuan Crab. Di sisi lain, si Julia pun harus pingsan setelah cokornya terluka akibat gigitan tuan Crab. Singkat waktu setelah sadar dari pingsannya, si Julia yang kini sudah kehilangan petanya pun berniat untuk menghubungi si Nao menggunakan radio yang dia temukan. Hingga setelah terhubung dengan si Nao, si Julia pun memberitahukan jika mereka baru saja diserang oleh ribuan tuan Crab. Mendengar hal itu, si Nao pun memberitahukan jika itu diakibatkan oleh air laut yang surut hingga menghilangkan makanan mereka, dan mereka yang kelaparan pun akan memakan apa saja yang mereka temukan. Lalu si Nao pun meminta ke si Julia untuk segera pergi ke kapal selamnya karena sebentar lagi air laut akan datang lebih cepat dari perkiraan. Kemudian dia pun berniat untuk menembakkan pistol suar agar si Julia tahu keberadaan kapal selamnya. Dan setelah melihat suar yang si Nao tembakan, mereka pun bergegas pergi ke sana. Sesaat kemudian akhirnya mereka pun bisa melihat keberadaan kapal selamnya si Nao. Namun mereka harus melewati celah batu yang sempit untuk sampai ke sana. Karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau mereka pun harus melewatinya. Lalu di saat sedang melewati celah batu itu, si Julia pun meminta ke anak-anaknya untuk berhati-hati. Namun belum lama berbicara, tiba-tiba walaupun mereka berhasil selamat, namun si Julia harus terpisah dengan anak-anaknya terhalang oleh dinding batu yang runtuh. Dirasa tidak ada waktu lagi, si Julia pun menyuruh anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Pada awalnya si Casey menolak, namun karena si Julia memaksa, si Casey pun mengajak si Beben untuk segera pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian akhirnya mereka pun sampai ke kapal selamnya milik si Nao. Di tengah rasa mules akibat serangan tuan Crab, si Nao pun menyuruh si Casey dan si Beben untuk segera naik ke dalam kapal karena mereka hanya punya waktu beberapa menit lagi. Dirasa masih ada waktu, si Casey pun berniat untuk menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, si Julia pun panik setelah mendengar ribuan tuan Crab datang. Karena tidak ada cara lain, dia pun berniat untuk melawannya. Di tengah serangan ribuan tuan Crab, suenya si Julia harus kehabisan peluru. Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba si Casey datang dan bergegas menyelamatkan ibunya. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi menuju kapal selam. Walaupun si Nao harus menjadi korban, namun untungnya mereka berhasil masuk lebih dulu sebelum menjadi santapan ribuan tuan Crab. Setelah itu, si Julia pun meminta ke anak-anaknya untuk segera duduk dan memasangkan sabuk pengaman setelah melihat air laut mulai datang. Singkat waktu setelah sadar dari pingsannya, si Julia pun merasa lega setelah melihat anak-anaknya berhasil selamat. Kemudian mereka pun bergegas pergi keluar untuk mengecek keadaannya.
Dan betapa syoknya mereka setelah melihat daratan kini sudah hancur berantakan. Kira-kira apakah cuma mereka bertiga yang berhasil selamat dari bencana itu? Dia peduli Biagong karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru bukan? Bagi yang bingung kenapa si Bang Bang menghabisi si Tom, itu dimana dia berniat untuk merampas makanan miliknya si Tom. Namun setelah tahu si Tom memiliki keluarga, dia pun berniat untuk menghabisi semuanya. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Kakang Prabu. Terima kasih yang sudah menonton, see you next and bye-bye.